А так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 6868 ya, Mbak Ira ulangi, klien nomor 6868. Di sini ada terawangan sebuah batu ya berwarna kuning. Untuk penerawangan ya, Mbak Wira tegaskan dulu bahwa Mbak Wira tidak pernah bertanya ya, batu ini milik siapa? Apakah milik klien nomor 6868 atau bukan? Bahkan pertanyaan seperti itu pun Mbak Wira tidak pernah bertanya. Kenapa? Karena untuk menjaga objektivitas. Jadi terawangan benar-benar berdasarkan hasil penglihatan yang diperoleh dari foto yang dikirim. Ya, jadi Mbak Wira tidak pernah tahu ini benda yang diterawang itu milik siapa. Terlebih lagi belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa. Mbak Wira betul-betul tidak pernah bertanya hal-hal pribadi semacam itu. Oleh karenanya tidak ada ya unsur menjelekkan atau membaik-baikkan seseorang. Ya, tidak ada unsur menjatuhkan ataupun meninggi-ninggikan seseorang. Karena toh Mbak Wira tidak pernah tahu benda-benda ini belinya dari mana ataupun milik siapa. Jelas ya? Nah, untuk terawangan ya, klien nomor 6868 di sini untuk batu kuning ini pertama kali Mbak Wira melihat, Mbak Wira mendapatkan visual ya, mendapatkan penglihatan yaitu sesosok laki-laki berwarna merah, badannya kurus tinggi ya, lidahnya menjulur panjang. Artinya kalau sudah seperti ini berarti secara visual Mbak Wira mendapatkan tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam. Berarti batu ini berkhodam. Untuk sosok khodamnya ya, kalau kita bicara sosok, perlu Mbak Wira ingatkan kembali bahwa bukan berarti kita ngomongin bentuk, melainkan apa yang Mbak Wira lihat adalah gambaran dari karakter energi. Gambaran dari karakter energi. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak pernah bisa menyebutkan wujud atau sosok atau bentuk dari jin secara pasti. Kenapa? Karena yang namanya jin, khodam itu jin yang sudah ditundukkan ya. Yang namanya jin itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nyala api, yang dimana dia punya kelebihan yaitu bisa berubah bentuk, bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Oleh karenanya kita tidak pernah bisa menyebutkan sosoknya atau wujudnya atau bentuknya. Oleh karenanya jangan kaku-kaku kalau menilai ya bentuk atau wujud dari sebuah khodam. Jangan sampai ada pembicaraan kok katanya praktisi ini macan ya Mbah, kok kata Mbak Wira bukan. Nah, jangan sampai ada omongan kayak gitu. Kenapa? Karena mau jadi macan, mau jadi singa, mau jadi elang, mau jadi ular, mau jadi kadal, apapun itu ya suka-suka dia. Karena yang namanya jin itu bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Bisa dipahami ya? Kita kembali. Lalu apa artinya ketika Mbak Wira mendapat penglihatan laki-laki berwarna merah, berbadan merah, kurus tinggi dengan lidah yang menjulur panjang? Artinya jenis kelamin dari khodam tersebut adalah laki-laki ya. Untuk kurus tinggi artinya dia punya tuah untuk kewibawaan ya, aura merah ya, kulit merah, berwarna merah, aura merah berarti kewibawaan dan proteksi yang kuat ya. Kemudian kalau lidah menjulur itu berarti menandakan dia memiliki special skill atau tuah dalam hal pahit lidah ya. Pahit lidah itu ngomong sak ngomong mudah wujud, ngomong sak ngomong mudah menjadi kenyataan. Ya tentu tidak semua omongan jadi kenyataan ya. Contohnya aku ingin pacaran sama Michael Jackson, Michael Jacksonnya udah mati kok gimana mau terwujud kan gitu. Jadi yang realistis saja ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau digabung bagaimana? Berarti khodam tersebut memiliki tuah dalam hal apa? Proteksi dan kewibawaan ya. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Kewibawaan itu membuat pemiliknya disegani oleh orang lain. Kemudian pahit lidah ya, ngomong sak ngomong mudah wujud, ngomong sak ngomong mudah terjadi ya secara nyata, atau disebut dengan sabdo dadi atau sabdo pandito ratu. Nah, kapan hari itu ada komentar yang lucu begini, ngapain percaya sama jin, percaya itu sama Allah ya. Percaya sama Allah
ya memang benar. Itu kan termasuk dalam rukun iman, gitu. Iman kepada Allah kan gitu ya. Kita dengan membaca karakter jin seperti ini bukan berarti kita itu percaya sama jin, bukan. Ya, jin ataupun khodam itu adalah wasilah atau perantara. Tadi sudah Mbak Wira sebut ada yang namanya wasilah proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri. Khodam adalah wujud ikhtiar batiniah. Perlu ikhtiar lahiriah untuk menyongsong tuah itu. Apa ikhtiar lahiriah sebagai wasilah proteksi atau sarana proteksi? Contohnya pakai helm, pakai sepatu karet, pakai sepatu boot, pakai jaket tebal, pakai pelindung lutut, pakai pelindung siku. Kalau orang sepeda motoran, pakai kacamata. Nah, itu adalah wasilah proteksi atau keselamatan dan jaga diri. Secara batiniah ada khodam yang membantu proses proteksi, misalnya dengan memperkuat energi sehingga tidak mudah ngantuk dan sebagainya. Kalau unsur ngantuk itu kan udah unsur batiniah. Ya, unsur lahiriahnya apa? Minum kopi misalnya. Ya, atau tidur dulu sebelum bepergian misalnya. Tapi yang namanya orang bepergian lama, jenuh, bosan, ngantuk bisa juga. Nah, gitu ya. Jadi saling melengkapi antara ikhtiar batiniah dengan ikhtiar lahiriah. Kalau Anda bilang ngapain percaya sama jin? Loh, jin itu cuma sarana kok. Berarti Anda juga tidak percaya bahwa helm wasilah proteksi. Loh ya memang, Mbah. Proteksi itu kan keselamatan. Keselamatan itu asalnya dari Allah. Allah bilang selamat ya selamat. Allah bilang nggak selamat ya nggak selamat. Loh, nggak begitu. Kalau memang unsur keselamatan itu murni pada Allah tanpa ada ikhtiar, ngapain pembalap itu pakai helm? Ngapain pembalap itu pakai helmnya full face ada kacanya? Ngapain pembalap itu pakai jaket? Ngapain pembalap itu pakai sepatu besi? Nah, ini lucu. Ya, jadi komentar-komentar seperti ini tidak akan Mbah Wira tanggapi lebih lanjut. Kenapa? Karena dia nggak paham. Ya, ibarat petani komentar rasa masakan chef, nggak akan nyambung. Dia ngomong apapun ya petani ya pahamnya tentang olah tanah, olah tumbuhan, olah sawah. Kalau chef olah masakan, petani komentar tentang seni memasak ya nggak akan nyambung. Jadi nggak usah diladeni. Jadi cara terbaik untuk tidak berdebat ya adalah dengan diam. Terserahlah orang mau mendebat seperti apa. Kalau memang dia mau memahami pasti dia akan mendengarkan isi videonya. Lah itu nggak mendengarkan kok. Dikiranya Mbah Wira yang berjualan benda yang di terawang itu. Padahal kan tidak. Mbah Wira hanya membuka jasa terawangan. Artinya orang yang punya benda, Mbah Wira hanya mengecek saja. Gitu loh ya. Ini yang seringkali orang itu tidak paham lalu keburu-buru jempolnya komentar. Kebanyakan emak-emak. Ya kemarin pun yang Mbak Wira cek itu juga akunnya wanita, emak-emak juga. Nah ini loh yang Mbak Wira sayangkan, bahwa cobalah untuk mendengar 2 kali, melihat 2 kali, baru berkomentar 1 kali. Itulah kenapa kita diciptakan punya 2 telinga, 2 mata, tapi mulut cuma 1. Ya, dahnio ya, orang Jawa itu bilang dahnio. Dahnio itu apa ya? Dahnio itu ya umpamanya gitu ya. Manusia itu punya 1 mata, 1 telinga, terus mulutnya 2 itu, waduh. Kira-kira lebih ganas ya, dikasih mulut 1 aja udah luar biasa komentarnya. Gitu loh ya. Jadi wasilah proteksi itu seperti itu. Ya, jadi Anda mau nggak percaya dengan khodam, boleh, itu hak Anda. Cuman di sini Mbah Wira menjelaskan bahwa khodam itu ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah seperti kita pakai helm. Kalau misalnya orang berperang pakai rompi anti peluru. Supaya apa? Kalau ketembak nggak mati. Loh Mbah, hidup matinya orang kan ada di tangan Allah. Ya betul. Tapi kalaupun memang hidup dan matinya orang itu ada di tangan Allah, tetap ikhtiar lahiriah itu butuh. Sebagai apa contohnya? Sebagai usaha untuk menjemput keselamatan itu. Contohnya pakai rompi anti peluru gitu loh ya. Kalau memang hidup matinya manusia di tangan Allah, maka ya udahlah nggak usah pakai rompi-rompian. Ya pasti polisi di Indonesia, tentara di Indonesia udah maju berperang nggak pakai rompi anti peluru ya. Pasti telanjang dada, pakai kaos singlet, pakai celana kolor, sandal jepit, itu udah kayak di Kung Fu Hustle itu kan gitu. Jadi inilah yang perlu kita cermati ya, bahwa orang seringkali salah paham menempatkan khodam itu di posisi sebagai sesembahan, di posisi sebagai yang di tempat menggantungkan hidup. Nah kayak gitu itu salah ya. Jadi khodam itu posisinya ikhtiar batinnya, sama seperti kita ya kalau pakai proteksi ya pakai helm, pakai jaket, pakai rompi anti peluru kayak gitu. Paham ya ini ya? Kemudian kalau sarana pahit lidah apa ada Mbak? Enggak, kalau itu enggak ada. Itu kan
memang magic ya, the real magic. Jadi mendesain atau men-setting semuanya itu kayak seperti gatuk sehingga pas dan kemudian apa yang kita kehendaki itu terwujud. Ini contoh aja contoh. Mbak Wira tuh pernah dulu itu pulang kerja gitu ya, kok pengen makan peyek gitu ya. Ini simpel aja Mbak Wira kasih contoh ya. Terus terang Mbak Wira tidak tahu ini benda belinya dari mana, praktisinya siapa juga Mbak Wira nggak tahu. Ini cuman Mbak Wira bersifat memberi edukasi ya. Mbak Wira tuh pengen peyek, kok pengen beli peyek ya. Nah, cuman waktu itu sore itu sibuk sekali sampai malam Mbak Wira belum keturutan beli peyek. Pagi berangkat kerja pas sarapan, kok pengen peyek ya gitu ya, belum keturutan dari semalam. Ya sudahlah, terus Mbak Wira sarapan apa adanya berangkat kantor. Nyampe kantor, teman sekantor tuh beli peyek 2 bal, ya 2 bal besar gitu. Terus yang 1 bal dia bawa pulang, yang 1 bal dibuka, dimakan rame-rame di kantor. Ini loh tuah pahit lidah. Kenapa? Karena begini, baru kemarin Mbak Wira bilang pengen peyek, kok besoknya kejadian. Padahal berapa sih peluang orang membawa peyek ke kantor gitu. Kemudian berapa sih peluang orang yang membawa peyek ke kantor kemudian dibuka di kantor itu juga, di tempat itu juga. Itulah ya, itu namanya probabilitas. Ngitung peluang. Kecil sekali, tapi kok terjadi dan berurutan lagi. Setelah Mbak Wira batin itu terjadi gitu loh. Itu namanya pahit lidah. Pernah juga saudara ya, dia itu pengen makan stroberi. Ya kalau di tempat Mbak Wira sini itu stroberi susah ya. Kalau di Malang, di Bandung gitu stroberi gampang, Lembang itu stroberi gampang. Kalau di sini tuh stroberi susah ya. Dia tuh pengen makan stroberi. Entah kenapa dia beli es krimnya itu rasa blueberry. Blueberry bukan stroberi. Nah, ketika disendok dimakan, keluar stroberi 1 dari dalam es krim rasa blueberry. Coba seberapa sih probabilitas atau peluang es krim rasa blueberry kecemplungan buah stroberi, dan berapa probabilitas produk yang keliru tadi itu dibeli oleh saudaranya Mbak Wira yang sedang ingin stroberi. Nah, itulah yang disebut dengan pahit lidah. Ya contohnya. Ada lagi contoh lain. Waktu itu Mbak Wira jalan-jalan ke kota gitu ya. Terus pulang-pulang bawa wafer. Sesimpel wafer. Kemudian ada saudara datang, dia bilang gini, aku tadi tuh batin loh sebenarnya pengen beli wafer tapi belum keturutan. Tiba-tiba Mbak Wira pulang bawa wafer. Kayak gitu, itu pahit lidah itu seperti itu. Ya jadi ini contoh ya, contoh-contohnya. Ada gak hal-hal lain? Banyak. Mbak Wira pernah ada acara kala itu. Ada acara di sebuah kota ya, sebut saja Surabaya gitu misalnya. Kala itu kantor akhir tahun akan mengadakan kunjungan kerja. Ayo mau kemana nih? Ke Surabaya atau ke Semarang? Sama-sama S-nya. Teman-teman lain Semarang. Aduh, kok andai kata ini ke Surabaya gitu, pas banget sama acaranya Mbak Wira. Tiba-tiba pimpinan bilang, udahlah, jauh Semarang, Surabaya aja gitu. Akhirnya pada waktu itu untuk kunjungan kerja dilakukan ke Surabaya. Pas banget Mbak Wira ada kepentingan di hari itu, juga pas banget juga ada acara ke Surabaya. Nah ini contohnya pahit lidah itu seperti itu. Inilah yang orang ya seringkali ya kalau dinalar ya nggak bisa ya, tapi itu nyata dan itu terjadi berkali-kali. Bisa dipahami ya. Oke, kita kembali. Ini Mbak Wira sudah ngomongin khodam, sudah ngomongin tuah. Asal khodam ya itu dari daerah hutan di Kalimantan. Menurut Mbak Wira masuk kategori jin hutan. Ini grey entitas ya. Grey entitas itu peralihan antara white entitas dan dark entitas. Apa itu white entitas dan dark entitas? Silahkan dengarkan video sebelumnya. Mbak Wira sudah menjelaskan panjang sekali tentang white entitas versus dark entitas. Ya ini peralihan. Jadi antara white entitas dan dark entitas. Usia khodam kira-kira 3.200 tahun. Kalau Mbak Wira ngomongin usia itu standarnya ada 3.000 tahun. Ya 3.000 tahun itu berarti tua. Kalau 3.200 ya sudah lebih tua gitu ya. Dengan level power sekitar 90. Tapi ada tapinya. Khodam dalam benda ini belum dibonding, belum dimiliki oleh siapapun. Oleh karenanya tuahnya tidak berjalan. Paham ya? Jadi khodam dalam benda ini nampaknya masih display atau dagangan orang nampaknya. Yang ditanyakan ke Mbak Wira. Terus terang mohon maaf Mbak Wira tidak bertanya ini punya siapa. Tapi nampaknya foto ini masih dagangan orang. Jadi belum dimiliki oleh siapapun sehingga gitu ya. Khodam ini kesetiaannya belum jatuh kepada siapapun atau belum dibonding, belum diikat perjanjian dengan siapapun. Ini masih free man ya, laki-laki yang bebas.
Benar apa salah silahkan nanti klien nomor 6868 yang memberikan tanggapan ke Mbah Wira ya, supaya orang mendengarkan rekaman Mbah Wira selama 15 menit tahu bahwa oh Mbah Wira ini nggak omong kosong tapi benar-benar ya tanggapan dari orang yang diterang itu ada dan nyata kayak gitu. Kita kembali. Jadi khodam ini belum dimiliki oleh siapapun. Itulah kenapa ya biasanya kalau terawangan itu kan ada bahas energi dulu ya. Ini energinya Mbah Wira lompati. Kenapa? Karena secara energi Mbah Wira tidak merasakan ada vibrasi energi dari benda ini. Ya, jadi secara vibrasi energi tidak terdeteksi. Namun ketika Mbah Wira cek secara visual ada khodamnya. Itu adalah simbol. Ingat, dalam bahasa terawangan semua adalah penggambaran atau simbol atau ilustrasi. Simbol atau ilustrasi dari apa hal semacam ini? Simbol bahwa khodam belum dibonding dengan siapapun. Jadi ya ibarat kata ini masih dagangan. Kalau nggak gitu masih di jalan OTW, belum tiba di rumah pemiliknya atau belum ada yang memiliki. Jomblo kalau istilah di dunia manusia. Sehingga secara energi dia masih benar-benar bebas, belum terikat dengan energi siapapun. Seperti itu ya. Nah kemudian ya apakah benda ini memberi dampak negatif? Menurut Mbah Wira tidak ada dampak negatifnya. Tapi apabila dalam kondisi seperti ini dia juga belum memberikan dampak positif. Kenapa? Karena belum dimiliki. Ibarat ada makanan, apakah makanan ini memberi dampak positif? Iya, kalau sudah dimakan. Tapi kalau belum dimakan masih dilihat doang ya belum ada dampak positifnya. Ibaratnya kayak gitu. Ada wanita, apakah wanita ini memberi dampak positif? Ya, akan menemani sepanjang hayat kalau sudah dinikahi. Nah kalau belum dinikahi ya nggak memberikan manfaat, cuman boleh dilihat kan gitu. Ibaratnya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, itu tadi untuk hasil terawangannya. Silakan nanti Mbak Wira minta klarifikasi, minta tanggapan ya, minta komentar apapun yang akan Anda ketik akan Mbak Wira jadikan testimoni pada channel Mbah Wira. Terima kasih, selamat malam.